Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Senang rasanya kita berjumpa kembali di sesi video saya kali ini. Setelah sebelumnya video saya waktu itu sudah tayang dan alhamdulillah antusiasme teman-teman untuk mendengarkan kisah pribadi saya cukup tinggi sekali ya. Saya tidak pernah menyangka loh, karena dulu saya pikir kalau saya ceritakan tentang kisah pribadi saya itu teman-teman pada akhirnya akan bosan karena saya terus yang bercerita. Jadi awal mulanya itu saya meminta testimoni dari sahabat-sahabat, teman-teman subscriber atau teman-teman dimanapun itu. Pertama karena kekhawatiran itu, ada kebosanan karena saya terus yang bercerita. Yang kedua karena agar orang lebih yakin bahwa keajaiban salawat itu ya bisa dialami oleh siapapun, bukan hanya saya gitu. Siapapun, bahkan setelah saya mewawancarai teman-teman semua, bahkan testimoni dari teman-teman semua itu jauh lebih luar biasa daripada yang saya alami sendiri begitu. Bahkan ada satu orang ya, namanya Mbak Sri Mulyati, itu baru beberapa bulan mengamalkan salawat itu udah bisa punya rumah sendiri, beli mobil sendiri dari hasil keberkahan salawat begitu. Sementara saya pribadi pun belum sampai ke tahap itulah, masih di bawahnya. Tapi alhamdulillah saya tetap bersyukur karena sebenarnya keajaiban salawat itu tidak selalu diukur dengan materi ya, dengan harta. Kalau orang hartanya banyak, uangnya banyak, maka dia sukses telah mengamalkan salawat. Tolak ukurnya bukan itu. Keberkahan ataupun kasih sayang Allah itu tidak diukur dari banyaknya harta benda yang Allah kasih kepada kita gitu. Tidak diukur dari itu. Hanya saja yang perlu dipahami juga adalah bahwa tidak ada orang yang mengamalkan salawat itu orangnya susah, orangnya selalu kekurangan dalam keuangan, selalu kekurangan dalam urusan-urusan, selalu bermasalah. Tidak ada. Yang ada selalu dimudahkan, apapun urusannya selalu saja gampang gitu. Nah itu. Oke, sebelum saya melanjutkan cerita, saya ingin berpromosi lagi bahwa ini teman-teman, yang buku ini masih ada stoknya di tempat saya. Ini masih sekitar 90 buku lagi. Silahkan langsung diorder ke WhatsApp yang saya berikan di bawah ini ya. Ini nomor WA-nya. Nanti tolong dibubuhkan tempat tinggal Anda berada di kelurahan apa, kecamatan apa, kabupaten apa, provinsi apa, sehingga saya bisa mengecek ongkos kirimnya berapa. Nanti tinggal teman-teman transfer ke saya sejumlah harga buku plus ongkos kirim ke rekening yang saya berikan ya. Nomor WA-nya tadi di sini. Sorry ya teman-teman, di masjid ada suara anak-anak lagi membaca Al-Quran. Kalau misalnya mudah-mudahan tidak mengganggu kehusukan teman-teman dalam mendengarkan cerita dari saya gitu ya. Dan satu lagi saya ingin mengumumkan, insya Allah mudah-mudahan dalam tahun ini saya akan melaksanakan umroh lagi ya. Teman-teman yang mungkin ingin ikutan umroh bersama saya bisa ya, nanti datang ke Batam dan mendaftar lewat saya juga bisa ya, karena saya sudah menjadi mitra umroh. Saya menjadi mitra umroh Samira Travel ya, nomor 1 travel umroh terbaik di seluruh Indonesia. Nah, di program Samira Travel ini ada namanya paket umroh dulu baru bayar belakangan. Jadi teman-teman yang mungkin punya keinginan dan kerinduan ingin umroh bersama saya, ayo daftar segera umroh bersama saya di bulan puasa ini. Kalau Anda daftar segera, 50 pendaftar pertama tercepat saya akan berikan free buku ini kepada Anda tanpa membeli ya. Syaratnya harus daftar dan harus jadi membayar uang DP. Nah, bagaimana nanti prosedurnya, nanti bisa dihubungi saya di WA yang tadi saya berikan di sini ya. Nah, nanti saya akan kasih tahu prosedurnya seperti apa. Oke? Insya Allah gampang. Dan juga teman-teman yang ingin menyalurkan sedekahnya ataupun menitipkan sedekah subuhnya, donasinya kepada saya, insya Allah saya akan salurkan ke orang-orang yang berhak menerimanya berupa fakir miskin, anak yatim, dan duafa. Bisa nanti disalurkan ke rekening yang akan saya berikan. Nah, pertama-tama nanti konfirmasi dulu, bisa nanti minta nomor rekeningnya ke WA yang saya berikan di bawah ini. Oke? Oke, kita mulai cerita-cerita lagi ya. Tapi saya bingung mau cerita apa dulu nih. Oke, kalau dulu teman-teman, kalau saya itu mungkin sama dengan orang-orang kebanyakan ya. Kalau saya itu misalnya berhenti dari pekerjaan atau tidak bekerja lagi, itu merasa stres, merasa bingung. Besok makan apa ya?
merasa sedih, nangis. Aduh, gimana nasib saya? Merasa bahwa diri ini adalah orang yang paling malang, orang yang paling tidak berharga karena tidak mempunyai pekerjaan. Nah, kalau sekarang karena sudah bertahun-tahun mengalami hal apa yang sudah digembleng atau sudah diuji dengan hal-hal yang terberat, alhamdulillah saya merasa bahwa saya lulus dengan ujian itu, dan sekarang ini saya tidak merasa khawatir lagi kalau tidak punya pekerjaan. Kenapa? Kuncinya adalah karena kita yakin kita masih punya Allah, tempat meminta. Kita masih punya senjata untuk bisa menangkal segala kesulitan hidup. Apa itu? Yaitu salawat dan amal-amal ibadah. Nah, itu dia kuncinya. Jadi kalau orang yang amal salawat tidak perlu ragu, tidak bekerja, ya emangnya rezeki itu datang dari bekerja? Tidak. Rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi dengan banyaknya cobaan yang saya alami, dengan kisah-kisah yang pelik yang pernah saya alami, itu membuat saya menjadi tangguh dan merasa yakin dan percaya diri bahwa ini hanya masalah kecil, bukanlah masalah besar sebenarnya. Jadi teman-teman kalau tidak punya pekerjaan, tidak punya uang, besok mau makan, itu bukan masalah besar, itu masalah kecil. Masalah besar itu adalah apabila Anda jauh dari Allah, apabila Anda tidak disayangi Allah, itu adalah masalah besar. Ya, apabila Anda tidak mendapat kasih sayang Allah, itu adalah masalah besar. Nah, kalau Anda tidak ada uang hari ini, kalau Anda tidak punya harta, kalau Anda masih belum bisa lunas utang, tapi Anda masih punya hubungan kedekatan dengan Allah, Anda masih punya amalan-amalan untuk meminta kepada Allah, itu Anda sangat beruntung. Begitu. Ya teman-teman ya. Jadi dulu ketika awal mula saya merantau ke Pulau Batam, saya dulu bekerja menjadi menjual bensin ya, dengan saudara sepupu saya. Singkat cerita saya jualan dari pagi jam 6 pagi sampai jam 1 malam. Tapi itu juga saya masih sholat bolong-bolong, kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak, lebih sering tidak sholatnya begitu. Nah, singkat cerita, tahun berganti tahun, hari berganti hari, ya saya tidak perlu bahas yang tadi itu. Di sekitar tahun 2008 atau 2009-an itu saya mendapatkan ilmu sedekah ya. Saya pernah mendengar ceramah-ceramah dari Ustadz, sedekah itu fadilahnya seperti ini, sedekah itu keutamanya seperti ini. Jadi ketika itu saya pernah jual gorengan di pasar pagi ya. Jadi ibu-ibu pagi-pagi datang ke tempat saya nitip gorengan. Jadi dia nitip harga 800, nanti saya jual 1000 perak per piecesnya, jadi saya dapat keuntungan 200. Nah gitu, saya jual. Itu kadang-kadang ya dapat keuntungan setelah selesai semua di total pernah dapat keuntungan 20.000, nanti dapat keuntungan ada lagi dapat kadang-kadang 10.000, kadang-kadang 15.000. Pernah cuma 2.000 perak kalau pas lagi hujan, nggak ada, bahkan nggak ada yang beli kan, hujan lebat tuh kan, nggak ada yang beli. Pernah cuma 5.000 gitu. Itu kalau saya dulu dapat keuntungan seperti itu, saya mencoba belajar untuk menyedekahkan hasil yang saya terima itu 10% daripada apa yang saya dapat ke hari itu. Nah, misalnya saya kalau punya keuntungan 20.000, saya belajar untuk menyisihkan 2.000 perak. Saya taruh di celengan. Nanti besoknya lagi jualan 10.000, dapat keuntungan 10.000, saya sisihkan berapa? 1.000 perak. Besoknya lagi jualan dapat keuntungan 5.000. Kadang-kadang yang 5.000 tuh ya saya kasih semua. Begitu. Hingga nanti misalnya udah terkumpul sebesar misalnya 100.000 atau 130.000 atau 150.000, saya salurkan itu sedekah. Saya kasih ke saudara saya atau sahabat saya atau tetangga atau teman saya yang saya lihat memang hidupnya cukup prihatin dan memang layak dibantu, saya kasih. Padahal sebetulnya saya sendiri pun ya memang membutuhkan bantuan dan layak dibantu, karena bayangkan aja penghasilan 10.000 itu bukanlah penghasilan yang layak ya, karena juga harus pengeluarannya juga mau beli bensin, beli makan, beli ini nggak cukup banget. Tapi belajar untuk bisa bersedekah seperti itu. Jadi saya bersedekah dalam kondisi yang sempit. Nah, singkat cerita, dengan kebiasaan-kebiasaan saya bersedekah itu saya mulai dapat keberkahan ya.
pernah suatu kali saya dapat tiba-tiba dihubungi oleh paman saya yang dari Yogyakarta. Saya ditransfer uang 600.000 ya. Itu suatu yang luar biasa itu buat saya. Wah, kaget banget ya. Sehingga saya mencapai puncak pertama sekali yang merasakan keajaiban yang sangat besar di kala itu di tahun 2010 adalah di 2010 atau 2011 ada seorang teman saya. Waktu saya bekerja, saya diberikan uang cuma-cuma ya, 10 juta rupiah ya. Ceritanya begini, waktu itu tiba-tiba saya ketemu sama beliau ini di Facebook ya, cari-cari lah. Dulu kan saya pernah bekerja di salah satu perusahaan di Mukakuning di PT Kyocera waktu itu. Kemudian setelah saya berhenti dari bekerja dari saya itu lama tidak ketemu lagi, lama tidak tahu kabar, nggak taunya ketemu di Facebook gitu kan. Singkat cerita tanya-tanya nomor handphone lah, tanya-tanya inilah gitu. Lah, beliau taunya itu kan dulu waktu saya berhenti dari perusahaan, beliau tahu kalau saya kuliah gitu. Nah, menurut hitungan beliau itu 2005 saya daftar kuliah, seharusnya 2010 udah tamat dong, udah selesai dong. Terus dia hubungi saya, "Klis, apa kabar?" "Alhamdulillah kabar baik Pak," saya bilang begitu. "Bagaimana kamu udah kerja di mana sekarang?" Nanya begitu ke saya. Terus saya bingung juga jawabnya, serba salah. "Ya saya nggak kerja di mana-mana Pak, saya cuma jualan aja," saya bilang gitu. Saya jujur aja dengan apa yang memang terjadi sama saya. "Kok kamu jualan ya? Emang kamu kan kamu sudah lulus sarjana," katanya waktu itu. "Nggak lah Pak, saya waktu itu kuliahnya sempat berhenti, jadi saya nggak ngelanjutin," saya bilang begitu. Jadi kisahnya saya waktu itu di PHK dari perusahaan ya. Jadi saya nggak ngelanjutin kuliah, saya otomatis berhenti. Itu sedih banget saya rasakan itu ya, berhenti. Di video sebelumnya juga saya sudah cerita ya, saya sempat berhenti kuliah tapi tidak saya perpanjang ceritanya gitu. Nah kemudian, kok bisa ya kamu berhenti kuliah begini-begini? Sedih banget, sayang banget kuliah kamu itu begini-begini. Dulu terus nggak taunya beberapa minggu kemudian, sekitar 2 atau 3 minggu kemudian dia hubungi saya lagi. "Klis, dulu kamu kuliah itu biayanya berapa ya per semesternya?" katanya gitu. "Kok nanya-nanya?" Terus saya jawab, "Kok nanya-nanya biaya sih Pak? Ya dulunya sih cuma 2 juta aja per semester zaman dulu," saya bilang begitu. "Tapi kan udah lama, nggak tahu kalau sekarang udah naik atau gimana, saya nggak tahu lagi," bilang. Saya bilang begitu kan. "Ya kalau sekarang berapa ya kira-kira biaya kuliahnya Klis?" katanya. "Nggak tahu Pak, saya kan udah lama nggak kuliah lagi," saya bilang begitu. Di dalam pemikiran saya itu saya udah nggak punya harapan lagi mau kuliah waktu itu, nggak punya harapan. Tetapi ya nggak tahu. Ini teman saya ini yang berinisial Bapak N gitu kan, nanyain biaya terus gitu. "Waktu itu kamu selesai semester berapa ya?" katanya. Saya waktu itu selesai semester 4, waktu itu saya nggak melanjutin lagi, saya bilang begitu. "Oh begitu, nanti tolong dong tanya-tanya ke kampus kamu yang lama itu kira-kira berapa biayanya. Kalau seandainya kamu ini melanjutkan kuliah lagi, apa kamu mau?" "Ya kalau misalnya ada rezeki bisa melanjut lagi, saya senang banget Pak. Cuma kan kayaknya udah nggak mungkin. Saya saja jual gorengan cuma berapa keuntungannya per hari, untuk makan saya saja berat. Boro-boro saya mikir kuliah," saya bilang begitu sama bapak tersebut. Kemudian, "Ya begini Klis, rencana saya begini. Ini pun kalau kamu mau ya, saya punya niat mau membiayai kuliah kamu sampai selesai. Jadi kira-kira dihitung aja, kalau 2,5 juta per semester misalnya, kan tinggal 4 semester lagi kamu lanjut aja, nanti saya kasih semua itu. Tapi ya saya bantu cuma itu aja ya, untuk uang buku, uang jajan, uang segala macam itu kamu secara sendiri. Saya hanya memberikan uang per semester aja," katanya begitu. Nah, saya merasa terperanjat dan kaget. Ini bener nggak sih? Nah, singkat ceritanya ya, dari situlah saya bisa kuliah ke Yogyakarta. Jadi saya ditransfer uang sejumlah 10 juta, lalu saya kemudian kuliah ke Yogyakarta. Nah, itulah adalah pertama
pertama sekali saya mengalami keajaiban sedekah waktu itu, ya. Saya sedekah per seharinya berapa, tapi lama nggak dibalas. Akhirnya sekali dibalas ya segitu gitu. Saya kaget. Nah, uang segitu kan kalau untuk kuliah nggak cukup banget, 10 juta. Bayangkan saya nggak kerja loh, saya nggak ngapa-ngapain. Dan anehnya lagi ya, saya itu mungkin sudah pernah saya ceritakan, tapi mungkin teman-teman yang lain banyak juga yang belum tahu kisah ini. Uang 10 juta itu saya bawa ya, itu 1,5 semester sudah habis itu. Ya, sementara saya kuliah di Yogyakarta 4 tahun. Ya. 1,5 semester sudah habis. Jadi dari mana biaya saya yang berapa semester lagi itu? 3,5 tahun lagi itu ajaib. Ya. Itu saya jujurnya ya, itu datangnya dari Allah dengan keberkahan selawat, dengan keberkahan sedekah. Itu saja, saya tidak bekerja. Terus dari mana dong ya? Dari beasiswa, saya dapat beasiswa dari kampus, saya dapat beasiswa dari gubernur. Walaupun memang juga masih tertatih-tatih walaupun begitu gitu. Nah, itu singkat ceritanya. Dan pernah suatu kali saya itu sedekah waktu itu kan, saya dapat beasiswa dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang diberikan oleh Gubernur Haji Muhammad Sani waktu itu, almarhum. Itu dapat beasiswa 2.500.000 waktu itu dari pemerintah Provinsi Kepri. Sementara waktu itu saya butuh banget uang lebih dari itu. Bayangkan yang bayar uang kuliah saya itu 3 juta ya. Itu biaya beasiswa saya belum cair waktu itu. 3 juta lebih. Ditambah lagi saya mau bikin skripsi dan tugas akhir, itu butuh laptop. Apalagi saya jurusan komputer, nggak punya laptop, itu luar biasa. Singkat ceritanya, begitu saya terima beasiswa itu, saya dengan pasrah, dengan yakin, terserah deh, saya nggak tahu lagi mau berbuat apa. Jadi beasiswa yang 2.500.000 ini saya sedekahin semua. Saya kasih sejumlah 2.500.000 untuk saya. Artinya kan saya sebetulnya lagi membutuhkan uang untuk biaya kuliah. Kalau orang berpikir secara normal dan cara berpikirnya secara konvensional, seharusnya dia bilang begini, kamu tuh goblok banget sih, kamu tuh butuh uang, kok gila, kamu udah dikasih uang kok malah ngasih uang ke orang lain, ke siapa gitu. Kan bodoh banget seperti itu. Seharusnya kamu cari lagi, kamu cari uang untuk menambahin biaya kamu, bukan malah uang yang ada kamu keluarkan, kamu habiskan. Goblok. Orang berpikir secara konvensional seperti itu. Tetapi saya justru berbuat sesuatu yang berbeda dari pemikiran banyak orang. Jadi ya, uang yang 2,5 juta itu saya sedekahin ke 2 yayasan, masing-masing 1 juta. Satunya saya sedekahin waktu itu ke yayasan PPPA, yayasannya Ustadz Yusuf Mansur. Satu lagi ke yayasan waktu itu adalah sedekah rombongan waktu itu. Saya sedekahkan ke situ. Nah, singkat cerita, berkat sedekah itulah saya akhirnya ada satu orang teman yang memberikan hadiah laptop kepada saya. Ya, ada Mas Arigayo ya. Ada satu orang lagi yang memberikan adik saya kasih transfer uang 1 juta lebih berapa. Terus nggak taunya beasiswa saya dari kampus turun senilai berapa itu. Jadi pokoknya kalau saya total itu uang yang saya terima tuh bisa 8 sampai 10 juta. Alhamdulillah berkah. Dan singkat cerita saya bisa lulus dari kuliah dengan keberkahan sedekah dan amal-amal. Nah, di situ saya awal mulanya saya mulai belajar sedekah. Jadi teman-teman, ada yang bertanya bagaimana cara sedekah subuh itu Pak Ustadz. Nah, sedekah subuh itu gampang aja. Jadi ambil aja uang, misalnya berapa yang punya? Uang 50.000 atau uang 100.000 ya misalnya ini. Taruh aja di celengan. Hari ini 100.000 misalnya. Taruh di celengan, besok 100.000 lagi, besok 100. Itu kalau 7 hari udah 700.000 ya. Nanti uang 700.000 tuh kalau udah jatuh seminggu, nah, beli beras, beli minyak goreng, beli telur, atau taruh uang, kasih uang di amplop berapa. Ini beras itu nanti disalurkan ke orang-orang yang berhak menerima, orang-orang fakir miskin, orang-orang yang kurang mampu gitu. Nah, saya biasa seperti itu caranya. Ya. Jadi
Begitu cara kita bersedekah sehingga Allah memberikan balasan yang terbaik. Nah, ketika kita bersedekah subuh itu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku keberkahan begini begini begini. Doakan semuanya. Sehingga Allah mengabulkan hajat-hajat kita. Nah, begitu. Oke, teman-teman ya, saya sudah kasih tahu caranya bersedekah subuh. Jadi pengalaman saya ketika saya bersedekah subuh itu luar biasa. Ya, luar biasa. Pernah suatu kali ya. Ini saya kasih bocoran nggak sih? Pernah suatu kali saya bersedekah itu ya, saya kasih sedekah 7 juta ya, 7 juta rupiah ke sebuah yayasan. Nah, 7 juta rupiah ke sebuah yayasan. Udah, itu saldo saya hanya tinggal di rekening ya hanya tinggal 25 juta lagi atau berapa. Nah, padahal saldo saya cuma waktu itu 30 juta sekian. Saya kasih, begitu saya terima bonus dari YouTube ya, waktu itu ya, saya kasih sedekah saya 7 juta gitu. Saya kasih aja ke yayasan. Waktu itu saya belum sedekah harian ya. Waktu itu masih begitu terima saya kasih langsung. Itu saya memang sih setelah diberikan agak merasa sedih, agak merasa aduh tadi sudah kasih sedekah. Uang saya jadi kurang dong uang saya jadi begini. Ya. Nah, tapi waktu itu saya belum jualan buku ini secara pribadi ya. Ini sudah dijual, tapi ini masih dijual di marketplace seperti Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Jadi saya terima bonusnya masih dikit gitu. Nah, nggak taunya tiba-tiba ada yang menghubungi saya ya, Pak Ustadz, saya mau pesan bukunya bisa nggak ya? Saya bilang saya nggak jualan buku Mbak, nanti beli aja di Gramedia di sini. Saya kasih tahu kan. Udah gitu. Udah saya cari Pak di Gramedia di sini semuanya udah nggak ada stok. Bisa nggak saya beli lewat Pak Ustadz aja? Akhirnya saya hubungi pemimpin redaksi penerbitnya kan. Pak, ada stok nggak ya buku ini? Oh ya, kita cetak aja deh kalau gitu, katanya gitu. Nah, otomatis kan kalau cetak baru itu kan bikin pre-order tuh. Nah, ketika pre-order itu yang order buku ini gila, sampai ratusan sampai ribuan gitu bukunya. Jadi singkat ceritanya, uang yang tadinya saldo saya hanya 20 juta itu sampai drastis ininya sampai 80 sampai 90, bahkan alhamdulillah sekarang ini ya saldo saya itu sudah mencapai lebih dari 100 juta ya, lebih dari 100 juta. Oke. Ini saya perlihatkan screenshotnya. Saya perlihatkan ya di screenshot ya di sini ya. Nah, ini bukan pamer teman-teman. Mungkin saldo segini sih nggak ada apa-apanya kalau untuk pengusaha besar atau untuk orang-orang kaya besar, orang-orang pengusaha, orang-orang mungkin youtuber yang terkenal yang penghasilannya ratusan juta per bulan, nggak ada apa-apanya. Ya, ini masih sebagian kecil saja. Cuma bagi saya yang memang tidak pernah hidup layak, ya bagi saya yang memang sudah terbiasa hidup miskin sejak kecil. Saya punya saldo seperti ini ya seperti mimpi rasanya gitu, mimpi aja, nggak kebayang gitu. Dan alhamdulillah saya bersyukur sekali kepada Allah SWT punya saldo seperti ini, sehingga mudah-mudahan dengan ini saya bisa membantu banyak orang, bisa banyak hal yang bisa saya lakukan ya, bisa mengajak adik-adik saya umroh atau bagaimana gitu, atau pokoknya apa deh yang bisa dilakukan untuk kepentingan umat gitu, dan bahkan untuk membahagiakan saya sendiri dari hasil kerja keras saya gitu. Nah, sekali lagi ini bukan pamer, dan mudah-mudahan Allah memberikan rezeki lagi lebih banyak sehingga doakan ya teman-teman saya bisa beli rumah. Ini rumah sekarang masih ngontrak ya. Karena kalau mau beli cash kan jumlah uang segitu tuh belum cukup ya kalau mau beli cash. Jadi saya nggak mau kredit ya, nggak mau. Saya maunya beli rumah tuh cash kalau bisa. Jadi mungkin punya teman-teman kalau ada yang punya jual rumah, mana tahu bisa tawarin saya. Boleh juga, Pak Ustadz nggak apa-apa tinggal di sini gratis aja, nggak usah bayar. Atau terserah Pak Ustadz ini mau bayar berapa, nggak usah dipikirin. Nah, boleh juga ya. Oke, begitu. Oke teman-teman ya, rasanya sudah lama banget saya bercerita. Mudah-mudahan lain kali saya bisa berbagi cerita lagi ya. Ini karena saya ada suara-suara di luar sana, jadi saya mau ceritanya juga agak tidak begitu
konsentrasi, tidak begitu semangat gitu. Tapi mudah-mudahan teman-teman yang mendengarkan ini merasa senang dengan mendengar kisah-kisah saya ini. Teman-teman nanti tolong diberikan pada komentar kira-kira kisah-kisah apa lagi yang teman-teman ingin tahu dari saya, ya, agar nanti saya bisa bagi waktu. Mungkin teman-teman ingin mengulik tentang apa, kisah tentang apa kisah saya dari kecil, atau mungkin kisah saya dari SMA, atau kisah saya kisah-kisah kebahagiaan saya, atau apa sih, nanti tolong dikomentari nanti supaya saya tahu kira-kira untuk berikutnya saya kalau cerita-cerita mau bikin konten seperti apa. Oke? Saya tunggu komentarnya, saya tunggu feedbacknya. Semoga teman-teman senang dengan kisah yang singkat ini, ya. Saya tunggu juga orderan buku ini. Saya tunggu juga pendaftaran umrohnya bersama saya, dan saya tunggu juga donasi-donasi yang akan dikirimkan sehingga saya bisa menyalurkannya kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.